Hari ini hari apa? Senin. Tanggal 2. tanggal berapa? 2 November. Tanggal 2 ya. Alif Muhammad Fauzan Sakit. rahangnya sakit. Ya. Arya Maulana Hadir, Pak. hadir. Sehat Arya? Sehat. Ayu Nita Lestari Cinta Kenayan Hadir, Pak. Dina Kesa Saudara. ya. Hafisa Mariska Hadir, Pak. Jadi sebelumnya kita mulai ke pembelajaran ya. Sekarang untuk penyagaran dulu kita nyanyi lagu wajib ya. Ya, Ya. kita lagu wajib ya. Semuanya bisa? Lagu wajibnya 17 ya. 17 Agustus bisa semua? Bisa. Ya, saya hitung sampai 3. Nah ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Bisa semua ya? Bisa. Nah, hari ini pembelajaran kita pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Sekarang coba naikkan buku bahasanya. Ada bawa buku bahasa semua? Ada. Ada ya? Ada ya? Ya, silakan coba naik. Sudah? Nah, kemarin ya minggu sebelumnya kita udah mempelajari yang namanya unsur ya cerita listrik ya. Udah kemarin ya? Kemarin kan ada unsur listrik ya. Terus ada kemarin itu ya. Di unsur listrik itu ada namanya judul cerita ya. Ya kemarin ada yang bisa kemarin Susan itu unsur cerita itu kan disuruh buat cerita sendiri kemarin ya. Ada judulnya cerita ya. Ya. Jadi yang kemarin itu yang pertemuan sebelumnya ya. Terus ada tokoh dan
penokohan, ada latarnya, ada alur cerita, dan ada amanatnya, ya. Kemarin udah ya. Nah, hari ini ya kita kaitkan dengan yang kemarin. Hari ini yang kita pelajari yaitu tentang majas, ya. Coba dibuka bukunya. Nah, kita masuk hari ini kita ke majas. Ada yang tahu apa itu majas? Tujuan kita, ya, coba lihat. Tujuan mempelajari, ya, kita hari ini adalah akan mengajarkan kalian untuk menjadi siswa yang antusias dan mandiri dalam mempelajari, ya, berbagai jenis buku fiksi atau maupun non fiksi, ya, memupuk kegemaran membaca, mengenal bagian-bagian buku dan proses pembuatannya hingga belajar menulis cerita sendiri. Nah, itu kemarin udah, ya. Itu ada cerita unsur intristik. Ya, ada kemarin itu langkah-langkahnya. Yang pertama itu kan ada judul ceritanya itu, ya. Kita tentukan judul ceritanya apa kemarinnya. Nah, terus kali ini kita akan mempelajari tentang majas. Tujuan kita itu memupuk kegemaran membaca. Bukan di sini saja kita membaca, ya, di rumah bisa, ya, di mana saja. Nah, ada yang tahu apa itu arti majas? Ah, ya, coba, kamu bisa. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Ya, bagus, tepuk tangan. Yang lain, apa itu majas? Yang lain, apa itu majas? Ya, coba perhatikan. Majas adalah gaya bahasa makna biasa, ya. Biasa itu, ya. Biasaan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna dalam dan menarik untuk dibaca. Nah, majas yang akan kita pelajari hari ini adalah 3 jenis. Ya, ada yang tahu apa saja majas itu? Yang 3 jenis itu. Yang lain? Ya, Ihsan. Dulu Ihsan. Ya. Yang pertama, Majas metafora. Majas metafora. Yang kedua, personifikasi. Yang ketiga, Dan hiperbola. majas hiperbola. Nanti hari ini ada 3 jenis majas yang kita pelajari. Ya. Tadi itu udah pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa dengan makna biasa yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca, ya. Nah, majas yang akan kita pelajari adalah 3 jenis. Yang pertama tadi itu majas apa ya, metafora, terus personifikasi, terus hiperbola. Nah, ada yang tahu apa itu majas metafora? Majas metafora adalah majas yang mewakili simbol dari makna
sebenarnya, ya, majas metaforan adalah majas yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contoh, ya, coba kita lihat, rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Si jago merah itu adalah simbol atau kata lain dari api. Si jago merah, ya, itu majas yang pertama. Terus majas yang kedua. Personifikasi. Majas yang kedua. Apa? Majas. Personifikasi. Majas personifikasi. Ada yang tahu apa itu majas personifikasi? Ada yang tahu? Najwa. Majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Ya, majas personifikasi adalah majas yang menggunakan kata sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contoh, ya, radio itu mendengarkan lagu merdu sejak sore. Kata radio diumpamakan sifat seperti manusia karena diganti, karena dia bersuara jika kita bunyi, ya, dapat mendengarkan atau menyanyikan satu lagu. Ada lagi selain radio dapat menggantikan apa sifat dari manusia. Selain radio apa? Selain radio apa? Ada yang bisa? Dapat menggantikan sifat manusia. Kan banyak di rumahnya ada, itu banyak di rumahnya itu, ya. Semua setiap rumah itu ada, ya. Televisi bagus, ya. HP bisa, ya. Ya. Oke. Bisa diingat. Bisa diingat. Bisa diingat, Terus yang ketiga. Tadi kan ada majas. Yang pertama majas apa tadi? Yang kedua. Terus yang terakhir adalah majas. 3 jenis majas yang kita pelajari hari ini. Ya. Ada yang tahu majas yang ketiga itu? Hah? Majas hiperbola. Ya. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Contoh, sesaat setelah fluid lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Berlari secepat kilat itu ibaratnya ya seperti kilatan cahaya, ya, atau cahaya petir bermakna seperti kilatan cahaya. Arti dari apa? Ini berlari secepat kilat, ya. Cahaya petir itu bermakna seperti kilatan cahaya. Ya? Yakin? Nah, sudah bisa hafal yang itu, yang 3 jenis tadi itu? Bisa diingat? Ada yang bertanya sebelum lanjut? Ada yang bertanya sebelum lanjut? Kalau ada yang bertanya berarti udah paham. Ya, jenis majas sebenarnya banyak, cuman majas itu 3 aja yang kita bahas hari ini. Ya, jenis majas itu ada 6, ya. Hari ini kita bahas ada 3 jenis majas. Ya, dari yang pertama itu ada majas beta. Yang kedua ada majas. Yang ketiga ada majas. Sudah ada penjelasannya masing-masing. Apa itu majas hiperbola? Apa itu majas personifikasi? Apa itu majas hiperbola? Ya, ada yang bertanya ke? Sebelum lanjut, kalau tidak ada yang bertanya, berarti itu udah paham. Kalau udah paham, nanti Pak akan bertanya. Ya enggak? Yakin? Ya. Selanjutnya, ya.
Nanti ya Pak akan membuat 3 kelompok. Ya, di dalam kelompok itu kalian akan menentukan siapa yang mengambil majas metafora, siapa yang akan mengambil majas personifikasi, siapa yang mengambil majas hiperbola. Nanti ditulis, nanti turun, nanti Pak kasih kertas. Ya, sebelum Pak lanjut buat kelompok, ya harus lebih dalam lagi, kita gali lagi apa itu majas. Coba kita lihat latihan gaya nomor 1, ya kita lihat, coba lihat di buku itu, ya lihat. Tentukan majas dari kalimat berikut ini. Di sini ada hiperbola, ada hipersonifikasi, ada juga majas metafora. Nah, coba kita lihat. Aduh sakit, suara kelinci kecil melenggar di sudut kebun Pak Musa. Ya, apakah masuk dia majas hiperbola? Apakah masuk dia majas metafora? Apakah masuk majas personifikasi? Ada yang bisa? Aduh sakit, suara kelinci. Hah? Aduh sakit, ya. Suara kelinci kecil melenggar di sudut kebun Pak Musa. Nah, apakah dia masuk ke majas hiperbola? Apakah masuk ke majas metafora atau masuk ke majas personifikasi? Ada yang bisa? Saya juga memberikan contohnya. Nah, aduh sakit, suara kelinci kecil melenggar di sudut kebun Pak Musa. Ini dia itu termasuk majas personifikasi karena sifat. Dua lihat ya. Aduh sakit, suara kelinci, ya dia masuk ke majas personifikasi. Di mana suara kelinci itu digambarkan dengan apa? Dapat melenggar, ya. Sebuah sifat biasa yang dikaitkan dengan suatu yang besar atau keras. Ya, bisa ditulis. Soalnya nanti Pak buat kelompok, ya bisa ditulis. Soalnya nanti Pak buat kelompok, nanti kalian akan tabuhkan mana yang termasuk majas hiperbola, mana yang akan masuk majas metafora. Silakan bisa ditulis. Semangat dulu ya, supaya pikiran kita segar, ya badan kita juga segar, ya. Oke? Ya. Bisa? Nah, sekarang tepuk semangat. Ya, supaya badan kita itu tetap semangat seperti kata tadi itu. Ya. Nah, sekarang bisa ditulis. Kita lanjut. Masuk kena. Ya, kamu sini. Nah, sekarang Pak bagi kertas ini ya. Ya, kelompok ini akan membahas, akan menulis majas metafora. Ini
akan menulis majas. Hiperbola. Ini akan mencari majas personifikasi, ya. Ya, cari bagian yang tadi, bagian ini, ya, apa itu ya, ya, apa itu dengan sini, ditempel sini, bagian yang cari di situ, ya. Bagian yang tadi kasih temannya dikit taruh di anu kertas ya. Nah, boleh ditulis bagi-bagi lem-lemnya Milih. Mana lagi? ambil kan anu kertas lain tulis ambil di sana barang bagian tulis dengan dicari. Nanti tulis nama di sini ya, di bawah ini. Siapa ya? Nah, das ini udah mana? Nah, silakan tulis personifikasi itu di atas sini. Setelah itu ditempel di sini. Ya, mana yang dimasukkan? Wajah personifikasi. Ya, yang lainnya itu cari. Pegang kertas ini, tulis sama satu. Yang lainnya supaya lebih aktif. Tadi ini sebagian yang sudah selesai, silakan ditempel di sini. Ya, nanti ya selesai itu nanti Pak suruh siapa yang mewakili kelompoknya maju ke depan. Ya. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Wajahnya tampak seperti kapas. Ya, tepuk tangan. Habis ya? Adalah singa desa di kampung Malisus. Ya, tepuk tangan. Itu dia termasuk dalam majas. Metafora. Sekarang ke majas hiperbola. Suaranya membahagia membelah angkasa. 4. Tubuhnya tinggal kulit yang membalas hilang. Ya, tepuk tangan. Dia itu termasuk dalam jenis majas. Terus apa tadi? Nah, sekarang ke jenis majas Personifikasi. ya. Kumpul menari, setiup angin di sore hari. 2. Badai dan menghabiskan seluruh bunga kita. 3. Daun kelapa itu merambai menanti kehadirannya. 4. Angin berbisik-bisik lembut menyampaikan rindu kepadanya. Ya, tepuk tangan. Ya, dia termasuk dalam jenis majas apa? Personifikasi. Personifikasi. Berarti kita bisa bedakan ya. Nah, duduk, pegang, benar. Ya, duduk yang lain, duduk. Udah bisa bedakan? Udah bisa dikelompokkan masing-masing majas? Udah ya? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Nanti paham semua ya? Paham semua? Nah, kalau begitu ya nanti yang Pak bisa sampaikan sebelum kita akhiri pembelajaran ini ya, kita harus semangat dulu. Semangat semua? Semangat.
tugas di rumah ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, satu orang pimpin doa dulu. Sini. Berdoa dalam hati aja ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Amin. Ya mungkin itu aja. Ya dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.